Polemik timnas U23 Indonesia berlanjut, Indra Syafri pertanyakan kualitas Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, turut buka suara terkait polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia yang masih berlanjut. Secara tersirat ia terkesan mempertanyakan kualitas pelatih Persija Jakarta. Seperti diketahui, pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia masih terus menjadi perbincangan meski skuad Garuda Muda telah bertolak ke Thailand. Polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia ini terjadi saat pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan pemain PSM Makassar Zaki Ashraf tidak dilepas klub. Kedua pemain tersebut diyakini ditahan oleh juru taktik Persija yakni Thomas Doll dan pelatih PSM Bernardo Tavares. Buntut dari klub yang enggan melepas pemain ke skuad Garuda Muda, tim pelatih pun memilih untuk memanggil pemain baru. Sehingga Shin Tae-yong membawa pemain baru untuk mengganti posisi Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Piala AFF U23. Meski para pemain timnas U23 Indonesia telah menjalani persiapan di Thailand untuk tempur di ajang 2 tahunan tersebut, tetapi polemik soal pemanggilan pemain ini terus bergulir. Bahkan terbaru Indra Syafri pun turut buka suara. Indra Syafri mengatakan bahwa sebenarnya semua pihak di PSSI tahu betul apabila ajang Piala AFF U23 bukan bagian dari agenda FIFA. Ditambah lagi pelatih klub juga masih membutuhkan jasa kedua pemain ini karena kompetisi Liga 1 tetap bergulir. Komentar ini keluar dari mulut Indra Syafri karena memang beberapa pelatih klub selalu berlindung di bawah alasan Piala AFF U23 bukan bagian dari agenda FIFA. Menanggapi hal ini, Indra Syafri mengaku bahwa pelatih juga tahu itu bukan bagian dari agenda FIFA. Justru Indra Syafri terkesan mempertanyakan kualitas Thomas Doll buntut dari penolakan melepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Indra Syafri memang tidak secara terang-terangan menyebut nama Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Namun yang menjadi fokus penolakan pemain ini lebih menjurus kepada penahanan Rizky Ridho dan Zaki. Menurut Indra Syafri, pelatih klub Liga 1 ini telah meminta pemain sebanyak 30 hingga 35 pemain untuk menghadapi kompetisi Liga 1. Akan tetapi untuk melepas 1-2 pemain ke timnas U23 Indonesia saja pelatih sudah pusing. Sehingga ia mempertanyakan kualitas pelatih tersebut. Sebab PSSI hanya memanggil pemain untuk mengikuti turnamen selama 2 pekan dan tidak lebih. Apalagi untuk pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia ini sudah ada kesepakatan dengan klub Liga 1 hanya boleh 2 pemain yang dipanggil. Namun saat dipanggil ternyata ada pelatih yang masih menahan dan akhirnya tidak dilepas. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengakui bahwa pembinaan memang menjadi fokus sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Untuk itu dalam pembinaan ini dia meyakini bahwa apabila pemain langsung menghadapi lawan beda negara pasti kualitasnya akan naik. Indra ingin pelatih klub juga bisa melihat hal seperti itu. Bahwa pemain yang tampil di timnas juga kualitasnya bisa naik. Bahkan nyali pemain juga dinilai lebih bagus lagi. Shin Tae-yong bawa kabar baik bagi timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong terus mempersiapkan anak asuhnya jelang tampil di Piala AFF U23. Semua pemain sudah merapat ke Thailand untuk bermain di ajang tersebut. Namun persiapan yang dilalui skuad Garuda Muda bisa dibilang tidak mudah. Mereka hanya menjalani TC pada 10 hingga 13 Agustus di Jakarta. Selain itu sempat ada gesekan saat pengumuman pemain yang dipanggil untuk TC ini dengan beberapa klub. Timnas U23 Indonesia langsung mematangkan persiapan sejak berada di Thailand. Mereka menjalani sesi latihan perdana di Nong Lalok Stadium, Rayong, Thailand. Sebelum mendapatkan menu latihan di lapangan, mereka lebih dulu diberikan sesi latihan pemulihan saat baru tiba di hotel. Shin Tae-yong menjelaskan sesi latihan mulai ditingkatkan jelang duel lawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Seperti janjinya, semua pemain mendapatkan porsi latihan normal saat berada di Thailand.
Saat menggelar TC di Jakarta, tim Merah Putih fokus pada materi taktikal karena waktu persiapan yang mepet. Sesi latihan perdana mereka di Thailand juga fokus pada gym internal untuk meningkatkan chemistry antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini cukup beruntung dengan 23 pemain yang dia bawa ke Piala AFF U23. Secara umum, semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding untuk skuad Garuda Muda. Pasalnya, pemain-pemain ini sudah menjalani latihan bersama tim-tim Liga 1. Kondisi tersebut membuat tim pelatih tinggal mematangkan sesi latihan taktikal jelang laga perdana melawan Malaysia. Selain itu, tensi latihan yang mulai meningkat tidak jadi masalah untuk anak asuhnya karena mereka dalam kondisi bugar dan sudah berada di level kompetisi bersama klub. Bek PSIS Semarang, Alveandra Dewangga dipastikan tetap menjadi bagian skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 meski sebelumnya dikabarkan cedera. Alveandra Dewangga memang dikabarkan mengalami cedera hamstring setelah membela PSIS Semarang saat lawan Arema Football Club. Namun pemain 21 tahun itu tetap diberangkatkan ke TC Timnas U23 Indonesia di Jakarta untuk dicek langsung oleh dokter Timnas. CEO PSIS, Yoyok Sukawi menjelaskan demikian. Lebih lanjut, Yoyok menceritakan vonis dari dokter Timnas soal cedera Dewangga. Ia pun memprediksi bila pemain multiposisi itu kemungkinan kecil untuk membela Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23. Konfirmasi nasib Dewangga pada akhirnya terungkap. Pemain kelahiran Semarang itu diputuskan tetap diberangkatkan Timnas U23 Indonesia ke Piala AFF U23. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengonfirmasi. Selain nasib Dewangga, diketahui pula bila dua pemain yang belum juga bergabung karena tidak dilepas oleh klubnya, Zaki Ashraf dan Rizky Ridho, pada akhirnya tidak diberangkatkan. Sintayong dan staf pelatih Timnas U23 Indonesia sudah memutuskan mutlak mencoret Zaki dan Rizky Ridho.